Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Begini Bu, kali ini saya ada tugas. Saya harus pengajian itu ada permohonan tugas mempraktikkan latihan situasi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan dan melakukan refleksi terhadap praktik kompetisi akademik tersebut. Begini ya Bu, apakah langkah-langkah yang akan Ibu lakukan saat mempersiapkan hingga observasi saat di kelas? Yang akan saya ceritakan adalah sumber ajarnya, sumber belajarnya, kemudian medianya, dan sarana prasarana yang lainnya nanti. Kemudian mungkin ada upaya lain selain itu. Adakah pihak-pihak yang membantu dalam melaksanakan observasi saat di kelas? Mungkin teman sejawat akan membantu mempersiapkan seperti LCD dan lain-lain. Sarana prasarana pendukungnya. Seperti apakah harapan Ibu saat melaksanakan observasi yang akan dilakukan nanti? Saya mengharapkan nanti dalam pembelajaran nanti saat observasi anak-anak bisa aktif dalam pembelajaran saya, kemudian berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Alhamdulillah sama seperti yang saya harapkan. Jadi nanti saat pembelajaran Ibu dapat melaksanakan secara lancar dan maksimal sesuai dengan harapan Ibu. Ya Bu, kira-kira kapan ya kita bisa mengagendakan waktunya? Apakah bisa dalam minggu ini Bu? Dalam minggu ini Mbak bisa tidak bisa karena dalam minggu ini nanti ada pelatihan di luar kota. Ya. Mungkin agendanya kita bisa laksanakan kapan ya Bu? Bagaimana kalau minggu depan aja? Oh gitu. Kalau begitu, terima kasih sebelumnya waktunya Bu Endang. Saya telah diberikan kesempatan untuk melaksanakan praobservasi, mengagendakan waktunya di minggu. Semoga nanti saat pelaksanaan observasi waktu di kelas kita bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Endang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa. Sugeng enjing Bu. Kados pundi kabare? Sae. Alhamdulillah nggih. Saderengipun piwulangan diwiwiti, ndedonga riyen nggih? Nggih. Sumangga ketua kelas dipimpin ndedonga. Siap, Brok. Ndonga Indrati diwiwiti. Saderengipun piwulangan diwiwiti, Ibu absen rumiyin nggih? Nggih. Sinten dinten iki sing boten mlebet? Adelia kalih Farah nggih. Niki sampun siap piwulangan basa Jawa? Sampun. Alhamdulillah. Nah, saderengipun piwulangan basa Jawa diwiwiti nggih. Kedah wonten kesepakatan kelas. Nah, monggo dipirsani. Kesepakatan kelas. Supaya piwulangan niki kanthi lancar basa Jawa. Nah, kedah wonten kesepakatan kelas samenika awakmu kabeh mengko sing sepisan kudu disiplin wektu. Boten wonten ingkang telat nalika mlebet ing piwulangan. Niki alhamdulillah boten enten sing telat nggih. Lanjut.
teliti, alhamdulillah sampun resik sedanten kelase, nggih. Lajeng nerapake sopan santun, nggih. Amargi niki piwulangan basa Jawa, kedahipun nerapake sopan santun dijagi. Lajeng mirengake ajaran guru nalika piwulangan. Kedah mirengake, nggih ampun kami beliau dhewe mangke nggih. Lajeng kedah sami ngomate mboten pareng ngece utawa guyon. Kalian kancane nggih, utawa buli nggih. Mboten pareng mangke nek piwulangan awakmu sedanten iki to, mangke do guyon terus ngece-ngecenan mboten pareng nggih. Lajeng mboten ginakake HP nalika mboten didhawuhi guru nalika proses piwulangan. Dados nek benjang mboten dawuhi beto HP utawa ngedalake HP kagem piwulangan mboten pareng ginake ngedalake HP kanggo dolanan nggih. Lajeng aktif nalika piwulangan lan diskusi kelompok. Nah, nanti para siswa ibu pengene awakmu kabeh mangke saged aktif nalika piwulangan lan diskusi nggih. Nah, sampun paham sedanten? Kesepakatan kelas? Nggih. Ya, kanggo nambahi semangat ing dina iki nggih, kanggo nambahi motivasi semangat ing piwulangan basa Jawa dina iki, ayo padha tepuk unggah supaya tambah semangat. Nggih. Tepuk unggah. Benjang miwiti nggih piwulangan materi cerita pengalaman pribadi. Saiki coba pinginane benjang nerangake materi menani apa Cak? Fabel cerita Fabel. Kalau ingin cerita Fabel nggih, coba sinten sing tasih kemutan apa tegese cerita Fabel? Bu. Nggih, apa Mas cerita Fabel tegese? Fabel ya iku cerita kang paragane para kewan kang diupamakake kaya manungsa sing bisa omong-omongan kaya dene manungsa. Nggih, pinter nggih, tasih kemutan. Fabel kalau wingi nggih, kangge ngimutake piwulangan kalau wingi Fabel itu cerita kewan nggih, cerita rakyat kewan dongeng sing bisa omong-omongan kaya dene manungsa nggih. Nah, lajeng nggih, dina iki beda badhe maringi materi cerita pengalaman pribadi. Nah, saderengipun awakmu niku ngerti cerita pengalaman pribadi ya, nggih. Kedahipun mangertos ancase piwulangan dina iki. Artinya apa? Tegese apa? Kudu ngerteni tujuane pembelajaran ancase piwulangan dina iki. Kagem apa kula nyinaoni pengalaman pribadi nggih. Nah, sepisah didadekake nggih. Setunggal siswa saged nganalisis unsur cerita pengalaman pribadi kanthi leres. Jadi awakmu kudu iso nganalisis unsur cerita pengalaman pribadi nggih. Kaping kalih siswa saged maringi jujutan utawa kesimpulan nggih saking cerita pengalaman pribadi kanthi leres nggih. Kaping 3 siswa saged nyariosaken malih. Nyariosaken malih iku tegese iso critakake meneh nggih. Saka cerita pengalaman pribadi ngagem basa ngomong basanipun piyambak iku mau tujuane piwulangan ancase piwulangan ing dina iki nggih. Nah, nggih, materi dina iki ngenani cerita pengalaman pribadi ku apa wae
gandeng jenenge, ana bungane padha-padha cerita. Nah, saiki tak takoni, nggih. Sapa sing duwe cerita pengalaman? Kula, Bu. Nggih. Nek sudah ya, betul mik kersane banter ditambah semangat. Nggih. Coba, Mbak. Nggih. Cerita pengalaman apa sing mebet ning atimu? Pengalaman sing seneng diajak bapak lan ibu ing Jawa Sia Semarang nalika liburan. Iki kan. Niki enten kancamu critane pengalaman seneng dijek ning Jawa Sia Semarang. Yang iki kok terus do kepengin kabeh ngajak wong tuane ning Jawa Sia nggih. Terus sapa sing mbok critani cerita pengalaman niku, Mbak? Kancane kula. Kancane sinten? Iki sebelah ya nggih. Lajeng kira-kira cerita pengalaman pribadi iku apike gunakake basa napa, Mbak? Ngoko. Ngoko nggih. Pinter nggih. Paling kita tepuk tangan. Saiki Gadho Putri, saiki lajeng putra nggih. Iki sedanten nggih. Sinten ingkang nate cerita pengalaman gadah cerita pengalaman? Wong. Iki kabeh Mas kula, deket mriko Mas. Sakit nggih. Yo nggih. Cerita pengalaman apa Mas? Sedih dawa saking sepeda motor. Sedih jan nggih. Kira-kira sing mbok critani pengalaman sedih ku sinten? Ibuku. Ibumu, sudah ibu mau ya, dari ibune nggih. Lajeng kira-kira gunakake basa apa sing sae kanggo critakake cerita pengalaman pribadi? Ngoko. Ngoko, paringi tepuk tangan. Sampun? Nah, jadi SKPD nggih. Kelompok setunggal. Kelompok kalih. Niki beda nerangke, nggih. LKPD utawa lembar kerja peserta didik menika ingkang sampun ditanti saben kelompok, nggih. Menika digarap, nggih. Menika wonten nama kelompok menjadi serang sedanten, terus lajeng wonten 3 pitakonan, nggih. Analisis unsur cerita pengalaman pribadi, damel juta kesimpulan titikan cerita pengalaman pribadi. Lajeng soal kaping 3 ditake malih cerita pengalaman pribadi nggih. Dalan ora dak rasa. Angan-anganku enggalo bisa oleh tukang tambal ban. Ewa semono, aku wong loro kurang luwih wis mlaku sekilometer. Durung kepethuk karo tukang tambal ban. Aku mandeg, banjur takon wong kang ana ing kono. Ngendi sing ana tukang tambal ban? Aku dikandani supaya mlebu gang, ora tak pikir dawa, apa guneme tak turuti. Tenan, bareng wis tekan tukang tambal ban, banku dibuka, sepiro kagetku. Sawise ora ban buri, dedek duel. Amarga saking ambane, pungkasane banku ora kena ditambal. Aku wong loro nyeleh sepeda ontel, karepku boncengan. Budal tuku ban anyar. Nanging pancen awak lagi apes. Aku wong loro kodenan nganti jedindil. Tekan omahe tukang tambal ban langsung dipasang. Saramune masang ban, aku sak lorong malah saya bingung. Pikiranku tuh ditakon, nerusake laku apa bali muleh? Yen nerusake laku apa ora digeguyu tamu-tamu liyane? Apa yang pantes resepsi kok didindil. Nanging yen ora teko uga ora kepenak. Sebab sing dadi manten kancaku akrab. Bingung, loyo lan kepes. Dina iku gumbel awakku kang pancen lagi apes. Nggih. Sampun nggih. Maju wonten lajeng. Assalamualaikum
Kula Azhara Cahya Mulia Iswara, perwakilan saking kelompok tunggal badhe maosaken hasil diskusi. Tunggal, analisisa unsur cerita pengalaman pribadi sing disimak kula Kalau mau, analisis sakit mati pengasing ini, Tunggal, analisis unsur cerita pengalaman pribadi. Tunggal, what utawa apa jenisnya cerita pengalaman pribadi. Cerita pengalaman pribadi sedih. Kalih, wo utawa sapa sing cerita pengalaman pribadi. Aku. Tiga, wen ingin di papan panggonan cerita pengalaman pribadi. Sekarang, sekawan, wen kapan kejadian cerita pengalaman pribadi. Jam 10 awan. Gangsal, ho kepiye ngrampungaké perkara. Kados tukang tambal ban kanggo nambal bani kang gembos. Sinten sing ngajeng tambal? Oke, sudah ditangkap. Monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya sing banter, nggih. Nggih. Kula arep ngajak dari Iden saking kelompok sekawan. Kita konak kagem kelompok setunggal untuk kulit yang di cerita pengalaman pribadi. Ungaran. Nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan. Kesimpulannya mau apa? Analisis unsur cerita pengalaman pribadi sistem pisan apa? Where, unsur, where, apa terus? Aja? Ayo disimpulkan bareng-bareng. Where, apa? Bu, nggih. Bu, where, nggih. Kapan aja? Where, endi? Aja? Lajeng sing pungkasan, lajeng titikane cerita pengalaman pribadi mau nggih sampun terus napa-napa mau? Fakta. Fakta. Kejadian. Sama pengalaman dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Aris. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya nih, Bunda? Alhamdulillah sehat. Ya. Ini Bu, kita kan beberapa hari yang lalu sudah ketemu ya. Ya. Sebelumnya kita melaksanakan observasi dan observasi yang kita lakukan saat waktu kelas itu ya. Ya. Nah, ini Bu Endang, bisakah Bu Endang menceritakan kembali apa yang Bu Endang terapkan dalam pelaksanaan pembelajaran itu berkaitan dengan strategi dan model pembelajaran yang diterapkan Bu Endang waktu KPR? Ya. Kalau saya itu menggunakan model PBL, Project Based Learning. Project based learning. Apa problem based learning? Project atau problem? PBL ya, problem masalah ya, masalah ya, Ini problem based problem learning. ya, ya, Berbasis masalah ya. Oke, ya. Terus Bu, kemudian kenapa Bu Endang menerapkan metode PBL tersebut? Karena sebelumnya banyak sekali permasalahan sehingga saya harus mengganti strategi pembelajaran dan model pembelajaran yang sesuai untuk anak. Nah, bagaimana perasaan Bu Endang setelah menerapkan PBL itu? Perasaan saya ada perubahan. Dilihat dari mungkin perilaku siswanya ya Bu. Ya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana alurnya Bu Endang saat menerapkan PBL. Saat melakukan ini PBL model pembelajaran sebenarnya ya masalah itu anak-anak saya itu ajak untuk memecahkan masalah dari sebuah video. Ini saya tampilkan video mengenai cerita pengalaman pribadi. Kemudian di situ anak-anak saya dorong untuk mencari masalah apa yang ada di video cerita pengalaman pribadi itu. Kemudian di situ nanti ada setelah menemukan permasalahan yang ada di video itu, anak-anak saya giring atau saya dorong, saya arahkan
untuk mencari jalan keluar atau jawaban dari masalah di video itu dengan menggunakan tanya jawab ya. Kemudian setelah anak menemukan permasalahan dan ada anak lain yang bisa menjawab jawaban dari permasalahan di video cerita pengalaman pribadi itu, kemudian anak-anak saya ajak untuk menyamakan kesepahaman itu mengenai saya nanti masalah yang ada di video saya arahkan untuk membahas materinya terkait dengan unsur dari cerita pengalaman pribadi. Kemudian setelah itu anak-anak saya bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok itu ada 5 sampai 6 kelompok kecil. Kemudian saya tuntut untuk berdiskusi. Dan nanti setiap kelompok itu berdiskusi, mendiskusikan dari LKPD yang sudah saya berikan soal berkaitan dengan materi cerita pengalaman pribadi itu tadi yang ada di video. Karena kan sudah menceritakan masalah yang ada di video. Kemudian saya mengkoordinir siswa itu menjadi kelompok-kelompok, beberapa kelompok. Kemudian setelah itu anak berdiskusi, saya pandu cara pengerjaan dalam LKPD. Kemudian saya juga mengingatkan anak untuk selalu aktif dalam kelompoknya, tidak boleh gandul dari kelompoknya, saling bekerjasama dalam tugas-tugas kelompok itu, bisa saling berbagi, tidak hanya 1-2 anak dalam kelompoknya yang bekerja, tapi semuanya saya tekankan untuk saling berpartisipasi aktif dalam kelompoknya. Kemudian setelah selesai berdiskusi dengan kelompoknya, perwakilan kelompok itu saya suruh maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Kemudian ada anak yang lain yang meminta bertanya, ada yang menanggapi jawabannya. Dan kemudian setelah mereka maju dan saling bertanya jawab, saya memberikan kesepahaman bersama mengenai hasil diskusi siswa. Karena tadi kan dari masing-masing siswa mungkin ada jawaban yang kurang tepat, yang berbeda dengan kelompok lain, dan saya buat untuk satu kelas itu tadi setiap masing-masing kelompok kesepahaman masing-masing kelompok satu kelas itu biar sama. Saya kasih arahan dan bersama-sama menyimpulkan kesepahaman itu dari presentasi anak-anak tadi yang sudah saya amati, kita observasi saat kegiatan anak diskusi tadi. Kemudian setelah itu menyimpulkan bersama anak-anak dalam tahap akhir itu kan mengevaluasi hasil diskusi sudah saya evaluasi dan saya memberikan reward ya berupa tepuk tangan apresiasi hasil sama anak-anak yang sudah kelompok yang maju itu yang paling bagus dan benar, siapa yang paling aktif di kelompoknya. Kemudian setelah itu ya bagian ternyata itu ada kekurangannya. Iya. Kendala apa yang alami waktu menerapkan PPL saat KPM tersebut? Ya, ada kendalanya. Ini yang berkaitan dengan motivasi siswa. Iya. Motivasi siswa itu mungkin kurang menyeluruh ya saya. Ya, kurang menyeluruh dalam dominasi. Ya, dominasi anak-anak tertentu ya yang mungkin aktif hanya 1, 2, 3, 4 ya, tidak semuanya gitu. Kemudian selain itu ini strategi belajar saya kan hanya menggunakan ini media belajarnya hanya video saja, mungkin kurang menarik ya mungkin untuk anak, kurang bervariasi ya, kurang bervariasi hanya satu media belajar saya buka video cerita pengalaman saya tayangkan gitu ya, mungkin kurang ya. Kemudian yang mungkin kendala yang lain adalah saat anak membuat menceritakan kembali cerita pengalaman pribadi yang ada di video itu, ternyata anak-anak itu penggunaan kaidah bahasa Jawanya ternyata masih banyak yang belum bisa sesuai dengan undang-undang basa Jawa, misalnya ngopo dan kromo. Mungkin karena anak-anak itu sering ini
apa ya, menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari, Dari keluarganya, keluarganya. seperti itu. Dan jadinya saat presentasi anak maju itu saya lihat itu, saya amati, ternyata saat menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri, kita pernah pribadi masih banyak bahasa campuran antara Alikode. alikode ya. Karena mantul bahasa Jawa ya. Iya. Alikode banyak sekali campur bahasa Indonesia, ada yang pokok, ada yang pokok bahasa Indonesia lagi ya. Berarti kan itu masuk apa ya, kurangan Tidak sesuai dengan tidak kaidah sesuai dengan kaidah Iya. bahasa Jawa mengganggu itu bahasa promo nah, seperti itu. Mungkin ada ini dukungan dari pihak-pihak terkait yang Bu Endang alami berkaitan hambatan yang dengan temui saat proses KPM itu. Dukungan mungkin dari mahasiswa ya, guru-guru yang lain memberi motivasi, mungkin ya itu tadi strateginya atau medianya mungkin bisa ditambahi, mungkin bisa lebih dari video agar anak itu kemudian untuk nggak bosan tadi apa namanya kaidahnya kan belum selesai, berarti saya harus memasuk anak untuk lebih lagi berbahasa Jawanya, ini komunikasinya lagi saya tekankan juga seperti itu. Nah, dari yang Bu Endang utarakan tadi, adakah indikator-indikator yang menurut Bu Endang itu belum maksimal saat proses KPM-nya Bu Endang tadi? Indikatornya ya ada itu tadi apa, siswa belum gimana ya, masih kurang menguasai kaidah-kaidah penggunaan bahasa Jawa dalam pengaplikasian dalam menceritakan kembali pengalaman pribadi seperti itu. Ya. Jadi memperbaiki kualitas pembelajaran dengan tadi membiasakan bahasa Bahasa Kramayan dan Moko yang tidak beralikode lagi, Iya, tapi iya. sudah ragam bahasa Jawa Iya. yang sesuai kaidah. Iya. Oke, mungkin tidak lanjut dari Bu Endang untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dianggap masih terkendala atau masih terdapat kekurangan tadi dengan cara apa? Dengan cara memotivasi siswa, saya akan membuat lebih menyeluruh lagi, kemudian apa tadi, strategi pembelajarannya, media pembelajarannya mungkin akan saya tambah dengan mungkin naskah. Saya juga memberikan naskah cerita pengalaman pribadi. Contoh naskah cerita pengalaman pribadi tidaknya saya serahkan media video saja mungkin, atau mungkin dengan ini apa, yang terakhir tadi kan penggunaan kaidah ya bahasa Jawa, yang ini yang harus saya lebih tekankan lagi dalam proses pembelajaran bahasa Jawa, akan saya intensifkan, akan saya lebih gerilyakan lagi saat berkomunikasi, lebih saya paksakan lagi untuk anak-anak berbahasa Jawa. Mungkin pas wajib hari Kamis misalnya pelajaran bahasa Jawa semuanya menggunakan bahasa Jawa, semuanya dari bahasa Jawa. Bisa. Iya. Jadi tindak lanjutnya ke depan itu apa? Setelah dengan ada upaya untuk memperbaiki tadi, nah tindak lanjut dari Bu Endang untuk aksi nyatanya melakukan hal tersebut seperti apa? Aksi nyatanya mungkin saya akan pembelajaran selanjutnya ya, saya akan menerapkan model pembelajaran, kemudian media pembelajarannya saya sesuaikan lagi, lebih disesuaikan dengan siswa, kebutuhan karakteristik siswa, kebutuhan karakteristik siswa. Mungkin model pembelajarannya menggunakan model-model apa? Oh ya, model pembelajarannya untuk aksi nyata ya? Iya. Nah, ini mungkin bisa PCBL ya. Tadi kan sudah menggunakan PBL, PBL, ya. jadi lebih berdiferensiasi. Diferensiasi. Oke. Nah, jadi yang dilakukan Bu Endang tadi sudah bagus sekali untuk meningkatkan proses KPM yang Bu Endang terapkan di kelasnya. Mungkin kedepannya dapat dilakukan evaluasi ya Bu, berkaitan dengan tindak lanjut itu tadi, sehingga dapat dipantau Bu secara
tentang penggunaan ragam bahasa Iya, Kromo tadi ya. iya. Jadi secara keseluruhan Bu Endang sudah maksimal, sudah sangat bagus. Jadi pertemuan kali ini mungkin adakah yang mau Bu Endang sampaikan berkaitan dengan refleksi Bu Endang berkaitan dengan kegiatan observasi yang telah dilakukan? Adakah yang mau disampaikan? Tidak. Berarti sudah cukup berdasarkan. Semoga kualitas proses KPM yang Bu Endang lakukan dapat meningkat sehingga dapat menunjang kemajuan mutu pendidikan nasional. Gitu ya. Jadi dapat menerapkan pendidikan yang bermakna dan berpihak kepada peserta didik sesuai dengan filosofi belajar dengan semoga lebih sukses Bu Endang. Semangat selalu dalam mendidik generasi penerus bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum